guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat santai dan ringan, iaitu tahukah kamu ada yang hatinya terfokus banget sama kamu. Teman-teman, di tema bacaan kali ini kita akan cuba mencari tahu sama ada kamu tahu ada seseorang yang hatinya ini benar-benar terfokus dan terpaku hanya pada dirimu. Seseorang yang udah suka banget sama kamu. Tanpa membuang waktu, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini akan menarik energi banyak orang dan belum tentu akan resonate dengan situasi kalian. Gunakan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi setiap readingan yang dibincangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share dan subscribe, dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey teman-teman, kita mulakan di sini ya. Okey, let's begin. Kita cuba cari tahu teman-teman, siapakah dia? Seseorang yang suka banget sama kamu sehingga hatinya menjadi sangat terfokus kepada dirimu. Siapakah orang ini? Siapakah orang ini yang hatinya, wow, too many cards ya guys. Siapakah orang ini yang hatinya terlalu fokus kepada kamu? Okey, kartu pertama, Ace of Swords. Saya menangkap seseorang yang memiliki pemikiran yang sangat tajam, teman-teman. Dia seorang yang sangat mengandalkan logikanya. Nah, di sini kelemahannya apa, teman-teman? Ketika seseorang terlalu mengandalkan logikanya, this person, teman-teman, ya, orang seperti ini akan seperti rely on their own understanding. Sangat seperti rely itu apa, teman-teman? Bergantung dengan pemahaman mereka. Kerana orang yang terlalu logika, ada kalanya cenderung seperti gagal untuk menggunakan perasaan. Saya menangkap dia seorang yang mempunyai pemikiran yang tajam, seorang yang pintar, banyak menggunakan pikirannya. Dan dengan kartu yang pertama ini, teman-teman, saya tidak tahu ya, kerana ini pembacaan umum, Ace of Swords. Beberapa di antara kamu ini mungkin hubungan baru, tetapi kerana sword ini tajam, teman-teman, maka ini juga mungkin mengindikasikannya ada hubungan yang sedang berkonflik, hubungan yang sedang diputuskan, hubungan yang jeda dan sebagainya. Maka ini mungkin menjelaskan mengapa ya ada hubungan yang seperti ini sehingga membuatkan hati seseorang ini begitu terfokus pada kamu. Di sini mungkin kamu yang putuskan atau dia yang putuskan seperti itu ya. Tetapi saya menangkap seperti mungkin ada salah faham di antara kalian. Seperti itu ya. Kamu sesuaikan. Ini energi siapa? Kita cuba lihat lagi ya. Wow, kartu kedua adalah The Magician. Tetapi orangnya sangat kompos dan sangat tenang, teman-teman ya. Banyak yang berjalan dalam pikirannya, tetapi tidak semestinya akan dia utarakan kepada kamu. Saya menangkap selain daripada mempunyai pemikiran yang tajam, orang ini mempunyai sebuah gaya, teman-teman ya. Sebuah style seperti jikalau dia tidak menyukai sesuatu, daripada banyak ngomongnya, dia putuskan sahaja. Nah, begitu ya gaya cintanya kepada kamu. Selain daripada itu, dia juga merupakan seorang yang multi-talented, orangnya cukup charming. Orangnya tahu bagaimana caranya untuk memikat kamu. Kalian di sini ya, Magician bersebelahan dengan Ace of Swords. Ada sesuatu yang begitu harmonis ketika kalian berbicara dengan satu sama lainnya. Kamu sangat suka mendengarkan dia, dia juga sangat suka mendengarkan kamu. Kerana di sini saya menangkap ada banyak persamaan ya, khususnya dari segi pemikiran kalian berdua. Seperti mungkin hal-hal yang dia suka ya, merupakan hal-hal yang kamu suka seperti itu ya. Dan orang ini cukup mempersonakan. Jikalau dia seorang wanita, mempunyai aura penarik yang begitu menarik, begitu charming, sehingga bisa menarik lawan jenis dengan mudah. Tetapi jikalau dia lelaki, saya menangkap dia mempunyai aura penarik yang kuat.
Entah kenapa ya, ini tidak ada kaitan dengan dua kartu ini. Tetapi berlandaskan intuisi saya detik ini ya, ketika saya melihat kepada gambar ini ya, saya menangkap orang ini mempunyai mata yang agak tajam ya, penglihatan yang agak tajam. Seperti tidak kira lah ya matanya besar atau kecil ya atau bermata sepet ya, tetapi dia seperti suka memandang kamu. Saya menangkap seperti itu ya. Dan kamu tahu orang ini suka memandang kamu, melirik matanya kepada kamu sehingga bisa membuatkan kamu jatuh cinta dengan dirinya. Saya menangkap seperti itu ya dari kedua kartu ini. I don't know why. Okey teman-teman, kita akan lihat lagi ya. Seseorang yang hatinya terfokus banget kepada kamu. Siapakah dia? Orang ini juga mampu beradaptasi mewujudkan segala sesuatu yang kamu inginkan. It's like playing along, cuba memenuhi kebutuhan kamu. Maka ini menjelaskan ya, mengapa kamu terlalu tertarik dengan si dia. Mungkin dia seorang pendengar yang baik dan melakukan hal-hal yang tidak pernah ya dilakukan oleh lawan jenis yang lain kepada kamu. Dia tahu bagaimana untuk charm you ya, untuk memikat kamu di sini. Okey, di sini ada Queen of Pentacles. Teman-teman, luckily ya, kartu ini hadir bersebelahan dengan The Magician. Maka ini memperlihatkan kepada seseorang yang benar-benar tulus mencintai kamu. Orang ini tidak ada niat untuk bermain-main. Tetapi ketika di saat baru mengenali kamu, dia tidak begitu serius. Tidak begitu serius. Tetapi semakin ke sini, perasaan ini bertumbuh. Dan dia mulai merasakan kamu ini berbeza, kamu tidak seharusnya dipermainkan. Maka timbullah ya perasaan yang cukup serius untuk mencintai kamu. Tulus mencintai kamu. Dan dia sedar ya, banyak tanggungjawab yang akan hadir jikalau dia melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Orang ini boleh diandalkan, boleh diberikan tanggungjawab. Dia seorang yang bukan mementingkan dirinya ya, tetapi dia seperti orang yang benar-benar akan mendahulukan kamu ketimbang orang lain. Tetapi masalahnya apa? Ni kerana dia terlalu logika, terlalu mengandalkan logikanya, menjadikan dia orang yang keras kepala dan juga keegoan yang luar biasa. Dan dia tidak akan merendahkan egonya untuk kamu. Orang ini mempunyai caranya tersendiri. Jikalau kamu tidak mampu mengikuti caranya, maka ini akan sedikit sukar untuk beradaptasi. Saya menangkap dia sangat menyayangi keluarga. Ya, sangat-sangat menyayangi keluarga, sangat sukakan anak-anak kecil. Tidak kira lah ya anak dia, anak orang lain. Menurut dia, anak itu tetap anak. Ya, sama ada ini anaknya sendiri, tetapi jikalau dia single, dia sangat menyukai anak-anak. Kanak-kanak kecil seperti itu ya. Dan orangnya sangat penyayang. Saya juga menangkap ada kalanya dia akan cuekin kamu. Kerana orang ini sangat mengutamakan pekerjaan. Terlalu mandiri. Tanpa kerja dia seolah-olah boleh mati begitu teman-teman ya. Sangat fokuskan ke arah pekerjaan. Tetapi di sini, kamu berjaya ya menarik perhatian si dia sehingga hatinya terfokus kepada kamu. This is amazing. Kerana orang ini sangat mengutamakan pekerjaan. Sangat mengutamakan orang yang bekerja keras. Sepanjang hari, sepanjang waktu. Orang yang pandai menghasilkan uang. Dia tahu cara-cara yang berlandaskan menggunakan pikiran yang cerdiknya, pikiran yang cerdasnya untuk menghasilkan uang. Ini berlandaskan pikiran yang cukup cerdas ya, maka dia tahu bagaimana untuk menghasilkan kestabilan dari segi keuangan. Kita akan lihat lagi. Oh ya, beberapa di antara dia di sini. Selain daripada sangat menyayangi keluarga teman-teman, saya menangkap dia sangat rapat dengan sosok ibunya. Ini sering hadir ya, I don't know why. Okey. Di sini ada Six of Cups. Orang ini sering curhat dengan kamu ya teman-teman. Sering menceritakan segala sesuatu, perihal masa lalunya, hal-hal yang berkaitan dengan sekarang ini, banyak yang dia ceritakan dengan kamu. Sementara energi yang lain ya, mungkin kamu sudah lama mengenali orang ini. Kamu juga turut mengenali keluarga atau ibunya. Saya menangkap ada energi itu ya. Mungkin kalian sudah berkenalan sejak zaman kanak-kanak lagi. Ada yang persahabatan ya, sudah bertahun-tahun lamanya. This is really a long time ya. Bersebelahan dengan Queen of Pentacles, ini sudah makan waktu yang berdekad. Seperti 20-30 tahun ke atas seperti itu ya. Ada yang sudah mengenali dia sejak zaman kanak-kanak. Seperti itu ya. Banyak yang diceritakan kepada satu sama lainnya. Dan saya menangkap orang ini sangat enjoy ketika meluangkan waktu berbicara atau bertemu dengan kamu. Banyak juga memori yang terlihat di sini di antara kalian ya. Saya tidak tahu teman-teman kerana kartu ini hadir bersebelahan dengan Queen of Pentacles. Apakah mungkin ya ini juga mungkin sedikit mengindikasikan energi mantan, isteri atau suami
yang mungkin kalian sharing anak-anak bersama. Kerana ada energi itu ya. Okey, di sini ada Nine of Pentacles. Saya menangkap orang ini cukup mandiri sekali. Seseorang yang ingin mengupayakan segala sesuatu tanpa meminta bantuan orang lain. Dia orang yang cukup mandiri, very independent person. Terlihat sangat ego, terlalu mandiri, keras kepala, dan saya menangkap dia seperti melakukan segala sesuatu itu nyaman sendiri, bertindak solo. Tetapi dia cuba upayakan segala sesuatu itu sendirian, tidak perlu bergantung dengan orang lain. Very independent person and financially also independent. Sangat mandiri daripada segi perilaku sikapnya dan juga sangat independent ya, mandiri dari segi keuangan. Di sini ada beberapa indikasi yang memperlihatkan seseorang yang sama ada dalam lingkungan ya, 35 tahun ke atas atau lebih tua dari itu ya, mungkin 50 tahun ke atas, tetapi orang ini masih belum menemukan pasangan yang tepat. Masih mencari jodohnya. Nah, begitu teman-teman ya. Kita akan lihat lagi bottom of the deck-nya. Wow, Two of Wands. Benar ya teman-teman, masih ada yang cuba menanti pasangan yang tepat itu, cinta sejati itu. Tetapi kerana orang ini bersikap terlalu terbuka ya, dia tidak terburu-buru untuk mencari pasangan yang tepat itu. Masih menantikan momen yang tepat, situasi yang baik untuk mendapatkan, seperti pungguk merindukan bulan. Sangat sabar menanti pasangan atau cinta sejati yang bakalan datang dalam hidupnya. Beberapa yang lain ya, saya menangkap seperti berbelah bagi. Kerana usia yang sudah semakin meningkat ya, ingin mendapatkan jodoh atau melepaskan sahaja. Nah, beberapa di antara dia di sini ya, mungkin seorang teman tetapi mesra, tetapi tidak ada niat untuk benar-benar berkomitmen. Kerana sudah terlalu nyaman, solo membujang seperti ini. Maka dia seperti berbelah bagi dalam persimpangan. Ingin bernikah ataupun tidak. Ini bagi mereka yang sudah agak berusia, tetapi masih lagi jomblo, begitu ya. Seperti tidak mahu terburu-buru dalam sebuah ikatan, maksud saya dalam sebuah hubungan, dan ingin melihatkan lagi. Don't like to rush things ya, tidak mahu terburu-buru seperti itu ya. Dan beberapa yang lain terlihat di sini ya, ketika menjalankan hubungan ini dengan kamu, berada di situasi yang cukup sulit. Hanya mampu merindukan kamu, tetapi tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Nah, teman-teman, saya harap kamu dapat kaitkan energi ini dengan seseorang. Jikalau kamu tidak dapat kaitkan, kita akan cuba buka deretan kedua. Kamu lihat dari sana nanti ya. Okey teman-teman, seperti apakah kata hatinya ke kamu detik ini? Seseorang yang hatinya terfokus banget sama kamu. Seperti apakah kata hatinya ke kamu detik ini? Saya tidak tahu ya, ini ada Ace of Swords di sini. Ada energi yang sudah diputuskan, dilepaskan. Pedang itu kan tajam teman-teman. Apatah lagi ya, pedang yang berdiri sendiri menurut saya lebih tajam ya daripada 10 pedang. I don't know guys. This is what I think ya. Kita akan cuba lihatkan ya. Seperti apakah kata hatinya ke kamu detik ini. Apa pun yang sedang terjadi di hubungan kalian ya. Mungkin ada komunikasi yang kecil-kecilan. Komunikasi yang tidak seintens dulu. Apa pun itu ya. Apakah kata hatinya kepada kamu detik ini. Wow. Five of Swords. Ini benar ya. Seseorang yang cuba menutupi wajahnya dengan kuntuman bunga yang begitu besar ya, tetapi masih lagi dibayang-bayangi oleh kamu. Saya menangkap begini teman-teman, apa yang saya rasakan di hati tadi itu benar ya. Beberapa di antara dia, kerana kartu ini bersebelahan dengan The Magician, dia terpaksa berpura-pura teman-teman. Berpura-pura ini ada dua energi. Sama ada menutupi perasaannya dari kamu, atau berpura-pura menjaga hati kamu demi menjaga hubungan baik persahabatan kalian. Di sini dengan kehadiran Five of Swords, saya menangkap orang ini ya, sama ada sudah pergi meninggalkan kamu, walk away. Ataupun ya, ini sesuatu yang terpaksa, membuatkan dia terpaksa pergi meninggalkan kamu. Setelah dia bertindak, mungkin menurut dia ini tindakan yang tepat, pergi meninggalkan kamu, dia masih lagi dihantui oleh bayang-bayang kamu. Kamu tahu kerana kalian memiliki banyak persamaan dari segi pemikiran. Sama-sama bijak, sama-sama mengandalkan logika. Sama-sama tahu apa yang diutarakan tanpa perlu berbincang dengan lebih panjang lagi.
Saya menangkap di sini teman-teman, selain daripada orang ini cenderung cuekin kamu, ada kalanya tidak menjaga perasaan kamu kerana energinya cukup dominan sekali. Ini define masculine teman-teman, lebih ke arah Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia. Selain daripada orang ini pernah reject, cuekin kamu, tidak mengendahkan kamu atau mengabaikan kamu, walaupun dia bertindak untuk pergi, dia masih lagi dihantui oleh bayang-bayangmu. Saya menangkap seperti ada perasaan yang apakah ini tindakan yang tepat ketika dia pergi meninggalkan kamu tanpa sebarang komunikasi, memblokir, really leave you and go, benar-benar meninggalkan koneksi hubungan ini. Ini sesuatu yang membuatkan dia merasakan hujung-hujungnya dia not happy dia tidak bahagia dengan keputusan ini. Seperti merasakan keputusan ini di awal hanya seperti boosting his ego, tetapi sebenarnya untuk jangka panjang setelah beberapa waktu ini hanya menyakiti dirinya. Nah, ini teman-teman, perasaan dia kepada kamu detik ini sesuatu yang saya dengarkan daripada kata hatinya. Dia tidak bahagia dengan keputusan dia yang terpaksa ataupun memilih untuk pergi meninggalkan kamu, cuekin kamu. Ini sesuatu yang membuatkan dia benar-benar tidak bahagia. Kita cuba lihatkan kata hati kamu pula Seperti apakah perasaan kamu ke dia detik ini? Seperti apakah pula kata hati kamu ke dia detik ini? Beberapa di antara dia di sini teman-teman apa yang dia ungkapkan kepada kamu itu hanyalah sebuah manipulasi. Contohnya, jikalau dia berkata dengan kamu, saya tidak mencintai kamu, saya hanya menganggap kamu sebagai seorang rakan, seorang teman. This person is a big liar. Dia menyembunyikan perasaan ini atau memilih untuk tidak mengungkapkan kerana dia merasakan ini bakalan menyakiti kamu ke depannya nanti. Ini untuk hubungan yang tidak memungkinkan, cinta terlarang, terpaksa menyudutkan dia ke arah ini. Seperti itu Kerana orang ini dia akan mengandalkan logikanya ketika memberikan kamu jawapan. Teman-teman, seperti apakah pula kata hati kamu kepada si dia? Wow, di sini ada Five of Pentacles. Amazing you guys. Dua-duanya angka 5. Dari pihak dia angka 5, dari pihak kamu juga angka 5. Indicating ini menandakan konflik dan perubahan. Conflict and change. Ada sesuatu yang berubah dengan kamu dan dia di sini. Setelah pergi meninggalkan kamu dia masih memikirkan kamu. Memikirkan cara, masih lagi dibayang-bayangi oleh kamu. Kamu di sini pula merasakan sama ada ditinggalkan, dimanfaatkan dari segi keuangan dan merasakan walaupun kamu sudah berbuat baik, membantu dia dari segi keuangan, membantu dia dari segi apa saja. Hujung-hujungnya kamu merasakan, menurut kata hati kamu kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kamu hanya mendapatkan kerugian. Dan lebih baik begini kerana kamu akan nyaman sendiri. Walaupun ini kondisi yang cukup menyakitkan. Beberapa di antara kalian pikiran kamu ini masih lagi terpenjara memikirkan dia. Ketika kamu terpenjara memikirkan dia, energi akan terkoneksi dan dia ini akan merasakan ketika meninggalkan kamu masih lagi dihantui dengan bayang-bayang kamu. Can you see ada koneksi di sini sebenarnya. Kedua-duanya angka 5 yang menandakan perubahan dan konflik. So amazing pihak dia, pihak kamu, dua-dua angka 5. Ada perubahan, ada konflik yang terjadi dan kamu cuba sedaya upaya untuk memperbaiki konflik ini. Bertanya-tanya apakah dia akan kembali ataupun tidak. Apakah ending ini for good? Apakah dia benar-benar pergi? Saya tidak tahu teman-teman kerana bayang-bayang kamu ini masih lagi menghantui si dia. Dan di sini pikiran kamu masih lagi terpenjara memikirkan orang ini. Mungkin ada yang mengambil uang kamu, berhutang dengan kamu. Kamu juga masih memikirkan kondisi keuangan yang banyak kamu habiskan untuk si dia. Tetapi hujung-hujungnya kamu ditinggalkan dengan perasaan yang begitu hampa. This is sad Okey teman-teman. Saya juga menangkap beberapa di antara kamu tabungan kamu banyak juga sudah dibelanjakan maka kamu merasakan benar-benar dimanfaatkan oleh orang ini. Tetapi kamu benar-benar tulus mencintai dia. Ada kenyamanan di antara kalian. Wow, benar teman-teman, saya tidak terlihat perkataan yang kecil ini kerana gambar di kartu-kartu tarot ini berbeza-beza.
Saya rasa ini kartu the devil yang paling cantik ya. It doesn't look like the devil, but it looks like a pretty woman yang memakaikan gaun berwarna merah ini ya. The devil, amazing ya. Ada kemelekatan cinta. Dengan hadirnya kartu Queen of Pentacles di tengah ini, saya boleh pastikan ya, pembacaan hari ini benar-benar ke tema. Seseorang yang hatinya terfokus banget ke arah kamu. Really focusing on you. Kerana menurut dia, teman-teman ya, tidak ada sosok yang paling indah ketimbang diri kamu. Yang banyak memberi, seorang yang cukup royal, banyak membantu, tulus mencintai, dan dia tahu ya, ada kesetiaan di hati kamu. Kamu hampa ketika ditinggalkan. Kamu hampa ketika dia cuekin kamu. Kamu hampa ketika dia mendiamkan kamu tanpa sebarang kabar berita. Orang ini memang begini, cenderung cuekin kamu. Dia energi seorang divine masculine. Dan saya merasakannya dengan kartu di tengah ini. Didampingi dengan magician and six of cups. Ini seperti masih lagi berkumandang dengan nostalgia. Orang yang masih memikirkan kamu. Ini benar-benar menjawab ke tema. Hati seseorang yang terfokus banget kepada kamu. The devil mengindikasikan apa? Cinta yang cukup besar, hasrat yang cukup besar. Detik ini saya tidak tahu siapa yang sedang frustasi, siapa yang sedang marah. Ini mungkin energi dia. Saya lebih menangkap ke arah energi dia yang frustasi, marah, seperti tertanya-tanya, apakah kamu cuba meloloskan diri? Kerana di sini ada kemelekatan, codependency di antara kalian. Cinta yang merantai, cinta yang melilit. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi ya. Seperti apakah ciri-ciri seseorang? Nah, jikalau kamu gagal untuk kaitkan energi ini dengan seseorang teman-teman, kita cuba lihatkan deretan kedua ya, kartu ini. Seperti apakah ciri-ciri seseorang yang hatinya terfokus banget sama kamu? Seperti apakah ciri-ciri seseorang ini yang hatinya terfokus banget sama kamu? Kita cuba lihatkan ciri-ciri yang lainnya ya. Mungkin deretan kedua ini akan membantu kamu. Ciri-ciri seseorang yang hatinya terfokus banget sama dirimu. Fox. Saya menangkap seseorang yang seperti kartu The Magician ini, orangnya pintar. Orangnya bijak untuk merealisasikan sesuatu. Orangnya berbakat, pekerja keras. Orangnya rajin. Beberapa di antara dia ini mungkin ya, a performer. Performer itu pandai beradaptasi dengan situasi. Situasi ketika dia beradaptasi dengan kamu itu berbeza dengan orang lain. Ketika dia merasakan dia berhadapan dengan orang yang dia cintai, dia begitu lembut dengan kamu. Tetapi dengan rakan-rakannya, dia mungkin kasar. Orang ini bijak untuk beradaptasi, mengikuti situasi dan keadaan. Orangnya banyak akal, teman-teman. Beberapa atau sebahagian kecil daripada dia ini ya, mungkin di awal hubungan kalian, seperti saya sudah bicarakan tadi ya, tidak begitu serius dengan kamu. Kerana menurut dia, ini hanyalah sebatas pilihan. Sama ada dia yang dijadikan pilihan kamu, atau kamu menjadikan dia pilihan kamu. Seperti itu ya. Maka di awal hubungan, dia tidak begitu serius. Just sebatas having fun, hubungan yang seru. Tetapi dia memikir. Dia sangat memikirkan kamu. Kita akan lihat lagi ya. Dan beberapa yang lain merupakan tulang punggung keluarga. Terpaksa bekerja 9 to 5 setiap hari. Pekerjaan yang cukup berat sebenarnya ya. Orang ini banyak tanggungannya. Tetapi teman-teman berlandaskan intuisinya, dia sudah tahu isi hati kamu. Tetapi di awal hubungan, kerana kartu ini yang hadir, kartu yang pertama, maka seperti saya sebutkan tadi ya, tidak begitu serius ke arah kamu. Kita akan cuba lihatkan semakin terbuka kartu-kartunya nanti. Wah, semakin ke sini, beberapa di antara kalian ya, berdilin dengan seorang yang cukup mapan sekali. Bear. Bear itu mengindikasikan stability. Seseorang yang memiliki keuangan yang besar. Orang ini mampu mendapatkan apa saja dengan keuangan yang dimiliki. Tetapi dia tidak pernah menemukan sosok Cinderella seperti kamu. Ketika banyak uang, teman-teman, boleh membeli wanita dan lelaki menggunakan uang. Nah, itu dunia yang kita tinggal sekarang ini, teman-teman ya. Tetapi dia tidak pernah akan berjaya menggunakan uangnya mendapatkan kualitas seorang wanita lelaki seperti kamu. Orangnya mapan. Saya menangkap ya dari tadi ya, seseorang yang rapat dengan sosok ibunya atau hidupnya dikendalikan, dipantau oleh sosok orang tuanya. Khususnya ibunya. Jikalau ibunya tidak ada, ini mungkin sosok makcik, kakaknya. Begitu ya. Dan dia sering dipantau oleh sosok wanita tua ini.
diperhatikan mungkin ya, dia merupakan anak kesayangan ibunya, adik kesayangan kepada kakaknya begitu. Ya, maka mungkin dia sangat rapat dengan sosok wanita ini. Sosok wanita ini sama ada ibu, kakak atau makciknya memerhatikan dia. Beberapa di antara dia di sini orangnya cukup mapan, stabil dari segi keuangan, mempunyai keuangan yang besar. Selain daripada itu, dia mungkin ada kalanya sedikit mudian, temperamen teman-teman ya. Tetapi orang ini sangat menyayangi kamu dan juga merupakan seorang sosok pelindung. Cukup posesif ya, jikalau kamu didekati oleh lelaki lain, ada lelaki atau wanita lain berbicara dengan kamu, matanya tidak akan pernah gagal untuk melirik ke arah kamu. Perhatikan itu ya. Di sini ada mountain. Kamu juga berdiri dengan seseorang yang tempat tinggalnya agak jauh. Sama ada long distance relationship atau orang ini tinggal di luar kota, di luar pulau, kamu perlu merentas danau-danau dan sebagainya untuk sampai ke tempat tinggalnya. Saya bercanda teman-teman ya. Perjalanan jauh seperti itu ya. Beberapa yang lain saya lihat di sini ya, hambatan di hubungan kalian ini cukup besar. Dia sudah menyedari ini dari awal lagi. Tetapi dia sayangkan kamu walaupun ada perbezaan. Perbezaan apa sajalah teman-teman ya, agama, usia, kebudayaan, perbezaan persefahaman pendapat, dia sayangkan kamu. Kerana perasaan yang dia miliki untuk kamu ini sebenarnya cukup besar. Jikalau dikombinasikan kartu Mountain from the Lenormand ini dengan The Devil, orang ini dalam diam memendam perasaan yang cukup besar untuk kamu di sini. Ciri-ciri yang lainnya, selain daripada memendam perasaan yang besar teman-teman ya, dia juga orangnya cukup degil, sukar untuk kamu ubah. Orangnya orang yang suka bersendirian, penyendiri. Ada kalanya akan menarik diri, maka ini menjelaskan mengapa dia sering cuekin kamu. Kartu Tower di Lenormand dan Tarot Card itu berbeza. Di sini saya menangkap orangnya tegas, orangnya memegang kepada atau berdiri berlandaskan pendirian. Tidak akan begitu mudah untuk kamu ya bersebelahan dengan mountain. Untuk anybody just come along mengubah caranya. Dia akan berpegang kepada pendiriannya dan akan bertegas dengan pendirian itu. Nah, walaupun dia cenderung menarik diri, sukakan kesepian, tetapi itu tidak berarti dia sukakan kesepian itu. Ada kalanya suka menarik diri untuk merenung, introspeksi diri. Tetapi jikalau sudah lama seperti ini, dia tidak tahan juga ya. Dan saya menangkap dari kartu ini ya, selain daripada masih lagi jomblo di usia yang sudah meningkat ini, saya menangkap mungkin ya, orang ini bukan tidak ada keluarga, ada, mungkin juga keluarganya besar, tetapi dia mungkin tinggal bersendirian, jauh daripada keluarga yang terdekat seperti itu ya. Beberapa yang lain mungkin memiliki usaha sendiri, syarikat sendiri, bangunan sendiri, seperti ini ya. Dia mungkin mempunyai big corporate company yang sendiri, seperti itu. Okey teman-teman, saya akan turut memberikan kamu angka-angkanya nanti ya. Orangnya kasar teman-teman. Beberapa di antara dia ini ya. Nah, begini teman-teman ya. Tidak semua kartu ini yang hadir daripada satu energi yang serupa. Ini mungkin menarik energi yang berbeza-beza. Jikalau kamu merasakan, oh kartu pertama resonate, kartu ketiga tidak, maka kamu ambil yang resonate sahaja. Ciri-ciri yang lainnya, beberapa daripada dia seperti saya katakan tadi, pekerja keras. Ada yang juga agak kasar teman-teman. Ada yang sikap berlebihan. Berlebihan dari apa teman-teman? Contoh yang mudah, bekerja secara berlebihan. Ketika dia stres, makan secara berlebihan. Ketika dia ingin mengopi teman-teman ya, ketika membancuh kopi itu, wow, ditambah susu itu berlebihan. Meletakkan sugar atau gula itu berlebihan. Segala sesuatu itu dilakukan dengan upaya yang cukup luar biasa. Makan berlebihan, minum berlebihan ketika stres, dan orangnya cenderung agak kasar. Kasar daripada tutur bicara, mungkin juga kasar dari perilaku. Tidak semua, tetapi ada beberapa. Energi yang lebih besar, orang ini orang yang pekerja keras. Mungkin menjalankan lebih daripada satu pekerjaan. Dan ada kalanya tanpa disengajakan atau disengajakan, cenderung menyakiti hati kamu. Di sini saya juga menangkap energi konflik kamu dengan orang ini yang tidak balance. Ada pendapat yang berbeza, ya, kerana orang ini berpegang kepada caranya. Maka ada pendapat yang berbeza ataupun ada kata-kata yang menyinggung perasaan kamu. Ciri-ciri yang lainnya, hubungan yang masih lagi berproses sehinggalah hari ini tidak ada kejelasan. Berjalan dengan begitu slow and steady. Sehingga kamu mulai merasakan mungkin kamu ditinggalkan, diabaikan. Tetapi prosesnya panjang sebenarnya.
Dan saya menangkap teman-temannya, orang ini sedang merindukan kamu dan ingin menuju ke arah kamu. Hatinya yang masih lagi terfokus kepada kamu membuatkan dia menuju ke arah kamu secara perlahan-lahan. Orang ini mungkin sangat menyukai air, seorang perenang yang baik, mungkin sangat menyukai sukan-sukan yang berkaitan water sport seperti itu sukan yang berkaitan dengan air, perenang yang baik, tinggal berdekatan dengan laut, mungkin juga seorang kru kapal, apa saja yang berkaitan dengan air. Atau dia mungkin cenderung menarik diri ada kalanya pergi ke tempat-tempat yang ada tasik, ada sungai, ada laut untuk menenangkan dirinya. Orang yang sangat menyukai air ini selalunya berzodiak Pisces, Cancer, Scorpio. Nah, seperti itu Tetapi fokusnya hanyalah satu, iaitu menuju ke arah kamu. Jelas teman-teman? Ini adalah sebahagian daripada ciri-cirinya jikalau kartu yang berdiri tegak ini gagal untuk membantu kamu mengaitkan energi ini dengan seseorang. Saya harap kartu deretan kedua ini akan membantu. Bottom of the deck di sini, ya benar teman-temannya, Divine Masculine. Saya menangkap jikalau dia perlu mengambil keputusan, dia tidak akan hanya mengambil keputusan berlandaskan keinginan di hatinya. Energi Divine Masculine ini selalunya adalah faktor luaran teman-teman. Ketika dia memfokuskan hatinya kepada kamu dia masih memikirkan sama ada keputusan ini akan meninggalkan impak. Apakah yang akan dilampiaskan kepada orang sekitar ketika dia membuat keputusan itu? Seperti mengambil keputusan demi kebaikan bersama. Bukan hanya kebaikan kamu, kebaikan dia, tetapi kebaikan keluarga dan orang sekitar. Divine Masculine teman-teman energi seseorang yang benar-benar memfokuskan hatinya kepada kamu. Angka yang ingin saya berikan hari ini sama ada angka 28, angka 10, angka 19, angka 1, angka 5, angka 14, angka 16, angka 6, angka 5, angka 3, angka 21, angka 2, angka 11, angka 9 dan angka 13. Saya tidak tahu teman-teman Ini mungkin ada kaitannya dengan kamu dan dia Nah, ini sebahagian daripada ciri-ciri seseorang di mana hatinya terfokus banget kepada kamu. Sebelum saya shuffle kartu-kartu ini, ada zodiak yang mendominasi iaitu Capricorn. In case saya terlupa nanti kita cuba lihatkan di sini teman-teman. Pertanyaan selanjutnya. Mengapakah hatinya begitu terfokus kepada kamu? Walaupun seperti terlihat ada perpisahan, ada hubungan yang diputuskan, ada yang pergi meninggalkan. Tetapi why? Mengapa dia begitu fokuskan kamu di sini? Mengapa hatinya masih lagi memfokuskan kamu, dihantui dengan bayang-bayang kamu hampir setiap hari? Pertanyaannya, mengapa? Why you? Mengapa kamu? Mengapa tidak yang lainnya? Okey guys, ini banyak kartu yang jatuh The Fool. Kerana teman-teman, orang ini sangat nyaman dengan kamu. Kamu mengizinkan dia menjadi dirinya seadanya. Dia tidak perlu berpura-pura untuk menjadi orang lain. Jikalau sikapnya keanak-anakan, dia merasakan dia dapat bermanja-manja dengan kamu. Kamu menerima dia seadanya. Serba-serbi kekurangan dirinya, sikapnya yang keanak-anakan, sikapnya yang tidak menunjukkan sikap berkomitmen. Kamu menerima dia seadanya. Membuatkan dia merasakan hubungan dengan kamu ini cukup santai sekali. Selain daripada itu kamu juga banyak memberikan dia ruang. Cuba memahami apa keinginannya, tidak mengekang dia. Maka ini membuatkan dia merasakan walaupun mungkin ada yang menjalankan hubungan yang berisiko. Nah, walaupun sudah dilepaskan, dia masih merasakan kenyamanan ini dengan kamu. Setelah melepaskan kamu contohnya, dia tidak dapat merasakan kenyamanan ini dengan orang lain. Ketika dia berdealing dengan orang lain tidak menerima dia seperti mana kamu menerima dirinya seadanya. Maka ini yang masih membuatkan bayang-bayang kamu yang menghantui dia sepanjang waktu. Kerana tidak mendapatkan treatment yang seperti ini dari orang lain. Okey, di sini ada The Hermit, teman-teman. Wow. Setelah bersendirian begitu lama, dia mendapati jalan pulang itu adalah ke arah kamu.
Yang paling dia nyaman, solusi dan jalan keluar kepada segala masalahnya adalah kamu. Saya menangkap setelah pergi meninggalkan kamu, teman-teman ya. Saya merasakan dia tidak bahagia. Dia juga mungkin turut diputuskan oleh orang lain atau ditinggalkan oleh orang lain. Result atau keputusan atau hasil yang dia dapatkan ketika dia memilih orang lain itu ya, tidak begitu baik. Dia mungkin banyak ditinggalkan, kesepian. Tetapi mengenang kembali ketika dia bersama dengan kamu, itu berbeza. Hubungan yang cukup seru sekali. Tetapi kini teman-teman dia seperti merasakan ditinggalkan, kesepian. Terpaksa menutup dirinya. Dalam kesendiriannya seperti ini teman-teman ya, dia mulai mendapatkan kesedaran setelah introspeksi diri ya. Seseorang yang membuatkan dia nyaman itu tidak lain dan tidak bukan hanya dirimu. Yang tidak pernah mengharapkan sebarang ya timbal balik. Tetapi kamu memberi dan memberi. Ketika dia mencari jalannya sendiri, apa yang terjadi tidak bersesuaian dengan keinginan di hatinya. Orang lain tidak melayan dia seperti kamu, memberikan kebebasan, menerima dia seadanya, dan dia seperti terpaksa berpura-pura dengan orang lain. Two of Pentacles. Saya menangkap teman-teman, mengapakah hatinya begitu terfokus banget dengan kamu? Kamu banyak membantu dia. Ketika dia seperti jatuh bangun dalam kondisi keuangan, mungkin dikala itu kehilangan pekerjaan, mencari pekerjaan, masih belum mendapatkan kestabilan. Kamu yang banyak menjadi solusi dan meyakinkan dia tidak perlu bersendirian seperti ini. You don't have to be alone. You don't have to bend until you break. Kamu seperti memberitahu dia yang dia tidak perlu memperjuangkan segala sesuatu itu sendirian. Kamu pasti akan membantu. Sekiranya tabungan kamu habis pun sanggup kamu lakukan. Nah kini ketika menimbang-nimbang, cuba mempertimbangkan kembali apa yang terjadi. Dia melihatkan kepada pengorbanan kamu yang begitu besar sekali. Orang ini terhutang budi dengan kamu. Tetapi apa yang terjadi, dia pergi meninggalkan atau memutuskan. Maka ketika terjadi sesuatu dalam hidupnya teman-teman, ini banyak menyedarkan dia. Setelah jatuh bangun dalam kondisi keuangan, kalau orang yang mapan sekalipun, jikalau dia tidak bijak mengendalikan keuangannya, akan jatuh juga teman-teman. Yang berada di atas tidak akan sentiasa berada di atas unless, kecuali dia bijak mengendalikan situasi keuangannya. Dan dia menyadari ketika jatuh bangunnya dalam sebuah keuangannya, mungkin dikala itu bersama kamu, dia tidak semapan sekarang. Mungkin juga ya. Maka ini mengingatkan kembali kepada memori di masa lalu, di mana kamu banyak memberikan dia kenyamanan itu yang tidak diberikan oleh orang lain. Maka ini membuatkan hatinya terlalu memfokuskan kamu. Wow, di sini ada Four of Swords, guys. Orang ini seperti hatinya ya, tidak akan memilih orang lain lagi. Dia kelelahan. Yang dia rindukan adalah kamu. Dan dia sudah terbiasa dengan layanan yang kamu berikan. Dia nyaman dengan kamu. Dia tidak akan berpindah hati atau memilih orang lain. Hatinya memang hanya terfokus kepada kamu. Berlandaskan intuisinya, ada gambar bulan di sini. Setiap malam teman-teman ya, orang pertama dan terakhir yang akan hadir sebelum dia melelapkan matanya hanyalah kamu. Dengan orang lain dia banyak hampa teman-teman. Terbiasa dibuat tertunggu-tunggu, terbiasa dibuat ternanti-nanti, terbiasa dibuat seperti dikecewakan ya, sering dibuatkan dikecewakan oleh orang lain sehingga dia terbiasa seperti ini, seperti mencapai sebuah titik di mana ya, dia tidak mengharapkan lagi orang lain. Dia hanya mengharapkan kamu. Segala impian menurut intuisinya ini hanya berkata-kata yang mengarahkan energi ke arah kamu. Dia tahu dia tidak boleh mengandalkan orang lain. Orang lain hanya akan mengecewakan dia, membuatkan dia berputus asa, lelah, kepenatan. Tetapi yang bertahan dengan dirinya hanyalah kamu. Tetapi apa yang dia berikan kepada kamu? Kegagalan sebuah hubungan, mengabaikan kamu, cuekin kamu. Dan dia menyadari itu. If you think orang ini tidak menyadari itu, you are wrong. Setiap malam teman-teman, dia tahu bagaimana dia sering dikecewakan, ditunda-tunda, dibuat ternanti-nanti sehingga mencapai titik sudah terbiasa seperti ini. Dan paling dia rindukan adalah kamu. Dan di sini dengan kehadiran kartu Four of Swords ini, energi berehat.
tidak mampu lagi untuk mencari atau menghadirkan orang lain. Dia sanggup kesepian, biarlah sendiri ya. Jikalau tidak dapat untuk memenangkan hati kamu kembali, biarlah sendirian daripada menghadirkan orang lain. Wow, di sini teman-teman, King of Sword. Dari segi pemikirannya, saya menangkap orang ini sangat setia ya. Walaupun dia seorang yang sangat mencintai kebebasan. Sangat menyukai zaman bujangnya. Sangat menyukai privasinya. Tetapi dia sedar sikapnya yang suka memerintah ya. Ada kalanya seperti memberikan order, giving orders. Kamu lakukan ini, kamu lakukan itu ya. Hanya dapat dituruti dan dituruti tidak dari orang lain tetapi kamu. Dan dia sangat memahami ya, ada keselarasan. Seperti kamu yang banyak give and take dengan orang ini. Dan daripada ketika menggunakan logika, ini seperti kartu Ace of Swords ya. Ketika menggunakan logika sedalam-dalamnya, dia sedar kenyamanan ini hanya dia dapatkan daripada kamu. Tidak daripada orang lain. Kerana di sini dia tidak merasakan dia dikekang oleh kamu, tetapi dia dikekang oleh orang lain. Banyak privasi yang kamu berikan, banyak waktu kesendirian yang kamu berikan kepada dia. Untuk dia berfikir, kerana kamu memahami dia orang yang suka mengandalkan logika, suka berfikir. Maka ketika berfikir di waktu yang tenang, ketika dia cuba berehat, dia masih lagi terfokus banget ke arah kamu. Saya juga menangkap orang ini suka cara kamu berfikir. Menurut dia, kamu juga seorang yang sangat cerdas sebenarnya. Dan ada kestabilan perasaannya. Saya tidak tahu teman-teman, dengan kehadiran Four of Wands ini seperti beberapa di antara kalian ya, pernah menjanjikan atau merencanakan pernikahan. Ingin membina kehidupan bersama, kehidupan bahagia ya, kehidupan berumah tangga bersama. Membina rumah kalian masing-masing yang mungkin bertingkat-tingkat seperti ini. Kamu berdua berjaya ya membawa hubungan ini ke jenjang pernikahan. Tetapi sewaktu merencanakan ini mungkin juga ada energi yang tidak kesampaian. Saya menangkap ya, kerana perasaan dia begitu stabil ke arah kamu, begitu mencintai kamu. Maka ini menjelaskan mengapa hatinya masih terfokus banget kepada kamu. Tetapi malangnya, saya menangkap ada beberapa ya yang merencanakan pertunangan, pernikahan. Sudah ada yang membuatkan persiapan ya. Mungkin juga ada yang memberitahu keluarga, sanak saudara dan rakan-rakan. Tetapi hujung-hujungnya tidak direalisasikan. Mimpi hanya tinggal mimpi, dan kesan yang seperti ini sangat meninggalkan trauma di hati kamu. Kamu cukup dikecewakan masih lagi ya. Nah, kamu lihat ada sesuatu yang seseorang gadis yang dikurung oleh sangkar ini. Dihantui oleh kuntilanak ini ya. Seperti perasaan kecewa ini tidak meninggalkan kamu. Under trauma, such a drastic ataupun traumatic ya. Trauma yang begitu kuat sehingga membuatkan kamu tidak bisa keluar dari situasi ini. Sehingga beberapa di antara kamu di sini apa yang terjadi ya? Menutup diri. Menutup diri daripada rakan-rakan, menutup diri daripada keluarga, menutup diri daripada orang yang menyayangi kamu, menutup diri daripada bestie buddies kamu, menutup diri daripada kawan-kawan kamu. Kamu tidak bersedia untuk bersemuka dengan mereka kerana perasaan malu ini. Sudah direncanakan, sudah membuat pengumuman akan bernikah, akan bertunang, tetapi tidak terjadi. Nah, teman-teman, maafkan saya ya. Segala sesuatu yang terjadi di sini, teman-teman, apa yang diizinkan oleh Tuhan ya. Because nothing can happen without God's permitting it. Apa pun yang terjadi, baik ada pernikahan ataupun pernikahan yang dibatalkan, percayalah, tidak perlu ada rasa malu. Everything happen for the good purpose. Adalah untuk kebaikan kamu yang tidak boleh kamu lihat ya detik ini, tetapi akan kamu lihatkan nanti di masa depan kamu. Kamu perlu kuatkan semangat. Uang itu boleh dicari. Jikalau kamu di-scam, ditipu, dimanfaatkan, percayalah, uang itu, rezeki itu boleh dicari. Jikalau kamu traumatized seperti ini, bangkit lagi. Kerana segala sesuatu yang terlihat buruk di mata kamu ya, pernikahan yang tidak terjadi, pertunangan tidak taking place ya, itu bukan untuk to punish you, itu bukan untuk menghukum kamu. Ada kebaikan di depannya nanti. Kamu lihatkan saja, bangkit lagi daripada keterpurukan ini. You have to come out of this ya. Jangan berterusan trauma seperti ini, merasakan seperti menutup diri, tidak mahu bercinta lagi. The best is yet to come. The best is yet to come. Seperti nyalaan tea light ini. It's only a tea light candle, guys. Tetapi kamu lihat cahayanya.
Saya tidak tahu ya, tiba-tiba saya menangkap energi yang seperti ini. Kamu harus bangkit lagi. Jangan patah semangat. Seven of Swords. Sebenarnya kamu mampu ya, seperti Aladdin ini teman-teman. Kamu mampu untuk bangkit lagi dalam versi yang terbaik kamu. Tidak perlu menyangkal apa yang terjadi, tidak perlu menafikan yang kamu ini dimanfaatkan, mungkin dibohongi ya, kebaikan kamu dimanfaatkan, tidak perlu menyangkalnya. Instead teman-teman ya, embrace it. Menerima keadaan seadanya. Ya, memang kamu dibohongi. Ya, kamu memang dimanfaatkan. Dan kemudiannya kamu akan bangkit lagi seperti seorang Aladdin yang cukup cantik. Dengan lebih kuat, dengan penuh dengan keajaiban. You've got that strength. Maka jangan menutupi perasaan ini, jangan menyangkal, jangan menafikan kesakitan itu, tetapi come face to face with it. Bersemuka dengan kegagalan kamu, kerana ini hanya akan menguatkan kamu lagi. Kamu tidak pernah akan tahu kekuatan kamu ya, sehinggalah sesuatu ini terjadi. Nah, ini nasihat ya daripada Seven of Swords ini. Apa pun yang dilakukan oleh orang lain di belakang kamu, itu tidak akan berjaya kerana kamu mempunyai kekuatan sendiri. Percayai itu teman-teman ya. Baik teman-teman, zodiak yang terkuat terlihat di sini ya. Zodiak yang lebih mendominasi. Selain daripada Devil, Capricorn tadi, kita juga ada zodiak, let me see, daripada Capricorn, Aquarius, Virgo. Virgo juga cukup kuat di sini ya, dan juga Gemini teman-teman. Sekali lagi zodiak yang mendominasi ya, selain daripada Capricorn, Gemini, Aquarius, Virgo hadir 2 kali, dan juga where's the other one? Ya, itu saja teman-teman ya, Capricorn, Gemini, Aquarius dan 2 Virgo. Begitu ya, ini zodiak yang mendominasi dan didampingi dengan zodiak-zodiak yang lain seperti Aries, Leo, Sagittarius. Ini saya lebih menangkap ke arah Aries sebenarnya ya, Aries kuat hari ini. Capricorn, Taurus, Virgo, sepertinya Capricorn dan Virgo mendominasi. Gemini, Libra, Aquarius didominasi oleh zodiak Gemini. Di sini ya, Pisces, Cancer, Scorpio, saya lebih menangkap ke arah Scorpio. Seperti itu teman-teman ya. Okey guys, kita cuba lihatkan lagi menggunakan kartu yang sama ini ya. Lenormand yang sama ini. Seperti apakah perasaan terdalamnya dia ke kamu hari ini? Seseorang yang hatinya terfokus banget sama kamu. Seperti apakah perasaan terdalamnya dia ke kamu hari ini? Seseorang yang hatinya terfokus banget kepada kamu. Kita cuba lihatkan isi hati terdalam dia kepada kamu hari ini. Wow, di sini ada kartu ring. Ada kartu birds. Wow, this is amazing ya. Ada kartu heart. Teman-teman, dari segi perasaannya, orang ini memang tidak membicarakan ini kepada kamu ya. Tetapi ini seperti perbicaraan yang didengari atau dapat ditangkap oleh orang sekitarnya. Yang dia sebenarnya sangat berkomitmen, sangat mencintai kamu. Kamu mungkin tidak akan mendengarkan ini dari mulutnya sendiri. Kerana dia seorang yang ego. Tetapi kamu akan mendengar ini melalui gossip. Orang sekitar kamu akan ada kabar-kabar angin yang menghembuskan ke telinga kamu yang sebenarnya orang ini daripada segi hati dan perasaannya cukup berkomitmen dengan kamu. Orang ini sepertinya masih jatuh cinta dengan kamu, masih memikirkan kamu sehinggalah detik ini, sehinggalah saat ini. Tetapi, seperti saya katakan tadi ya, kamu tidak akan bisa mendengar ini dari dia. Kamu akan mendengar ini daripada rakan-rakan, orang sekitar, keluarganya yang akan cuba membisikkan isi hati dia kepada kamu sebenarnya. Orang ini masih memikirkan kamu dan masih memiliki hasrat, keinginan yang besar dengan dirimu. Wow, di sini ada path teman-teman. Saya merasakan kartu ini menjadi kendalanya. Dari tadi ya, ada Two of Wands dan juga path di bottom of the deck tadi ya. Ini menunjukkan kepada keputusan, pemilihan yang perlu dilakukan. Beberapa di antara kalian di sini ya, sama ada dijadikan pilihan atau hubungan ini cukup berisiko sekali. Maka menjelaskan mengapa ada yang bertindak untuk pergi melepaskan koneksi ini. Seperti ini merupakan kendala di hubungan kalian sebenarnya. Sama ada dia terpaksa memilih seseorang atau terpaksa memilih pekerjaan, perniagaan. Mungkin terikat dengan sebuah kontrak kerja.
maka dia perlu meninggalkan kamu. Seperti itu ya. Tidak semestinya orang ketiga, teman-teman. Ini mungkin keluarga, pekerjaan ya, kondisi keuangan, usahanya, ataupun sesuatu yang berkaitan dengan kehadiran orang lain. Okey teman-teman, seseorang yang hatinya terfokus banget kepada kamu. Kita cari tahu lagi daripada hati dan perasaannya. Jauh di dalam hati dan perasaannya. Pesan cinta apakah? Wow, too many cards ya. Pesan cinta apakah, too many cards ya teman-teman ya, yang ingin dia titipkan kepada kamu jauh di dalam hatinya melalui pembacaan hari ini. Kita cuba bongkar lagi ya, perasaan terdalamnya dia, seseorang yang hatinya terfokus banget sama kamu. Nah, benar ya? Okeylah teman-teman, saya rasa tidak perlu lagi ya membuka kartu yang lainnya. I feel so connected to you. Nah, ini juga menjelaskan mengapakah hati seseorang ini terfokus banget sama kamu. Kerana dia dapat merasakan ada koneksi. Seperti saya terangkan di awal bacaan tadi ya, I feel so connected to you. Nah, ini bersebelahan dengan hati ya, gambar hati yang begitu merah dan cantik ini ya, hati yang masih menyala. Perasaannya masih lagi memikirkan kamu. Hatinya masih lagi memikirkan kamu. Bayang-bayang kamu masih lagi menghantui si dia. Maka ini menjelaskan mengapakah hatinya begitu terfokus banget dengan kamu. Why does it hurt so bad? Ketika kamu merasakan dia memilih untuk pergi meninggalkan, tidak mengendahkan kamu, mengabaikan kamu. Apa yang tidak terlihat ya, pasti tidak akan terlihat daripada orang yang ego ini. Bahawa apa yang dia rasakan di kala itu ya, pergi meninggal kamu, membohongi kamu, itu cukup sakit sekali. I took the easy way out. Nah, ini seperti cuba menjelaskan lagi ya, mengapa dia memilih jalan mudah untuk keluar. I took the easy way out because I don't know how to handle this situation. Di kala itu dia tidak tahu cara yang tepat untuk mengendalikan hubungan kalian. Maka memilih jalan yang paling mudah, keluar begitu sahaja. Nah, ini cukup menyakitkan kamu, cukup menyakitkan si dia. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang menurut dia ya, yang kamu terlepas pandang. Hanya mungkin kamu memahami daripada sudut pandang kamu sahaja. Kamu mungkin memahami ini dari pihak kamu sahaja. Tetapi jikalau kamu cuba neutralize ya, cuba berada di tengah-tengah, kamu mungkin akan memahami mengapa dia bertindak seperti ini. I can feel the vibration from you. Dia dapat merasakan getaran kamu ya, and it keeps pulling me back to you. Getaran ini bisa dirasakan setiap hari. Ini sesuatu yang kamu lihat kartu pembukaan dan penutup ya. I feel so connected to you. Memang dapat rasakan koneksinya kerana vibrasi yang getaran-getaran yang datang dari kamu. Seperti menarik dia lagi dan lagi. Maka dari segi hati, logika dan perasaannya tetap memikirkan kamu. It keeps pulling me back to you. Tetap menarik dia ke arah kamu seperti sebuah magnet. I still care so deeply for you. Jikalau ini pertanyaan kamu ya, apakah dia masih peduli akan diri kamu setelah sekian lama terpisah? Atas apapun yang dia pilih, dia masih lagi sangat peduli akan dirimu. Ada rasa bersalah di sini ya, ada penyesalan di sini, dan ada rasa susah hati di sini. Dan dia menyedari kesalahan itu adalah kesalahan dia dan bukan kesalahan kamu. Ini intuisi saya yang berbicara ya. I still care so deeply for you. Ada energi penyesalan, ada energi yang sudah merasakan dia menyakiti kamu, dia menyesal atas perilakunya kepada kamu dan dia tidak menyalahkan kamu, tetapi menyalahkan dirinya. Okey teman-teman, saya akan buka beberapa initial di sini ya. Dan seperti biasa teman-teman, menyusun initial ini ya akan memakan waktu. Saya akan pause videonya dahulu ya. Dan kita cuba susun initial-initial yang apa saja yang hadir. Teman-teman, beberapa di antara kamu ya pernah bertanyakan saya ini di kolom komentar. Kamu lihat ya, saya sering menggoncang-goncangkan initial ini. Ada kalanya saya tidak melakukan ini because for you guys using earphone ya, ini cukup menjengkelkan bunyinya ya. Jikalau kamu menggunakan earphone untuk mendengar readingan ini ya, bunyi ini cukup menjengkelkan. Tetapi saya ingin membuktikan ini sebenarnya sudah bercampur teman-teman ya, sudah bercampur. Ada kalanya sering keluar inisial yang serupa. Kamu pernah bertanya, Kak, kenapa ya keluar inisial ini sepanjang waktu? Jawapannya, I don't know. Jawapannya saya benar-benar tidak tahu. Mengapa inisial yang serupa sering hadir dalam setiap pembacaan?
Mungkin energi orang itu ketarik. Saya tidak tahu teman-teman. I've got no answer for that ya. Saya tidak tahu bagaimana untuk menjawab soalan kamu. Kak, kenapa ya initial ni hadir lagi dan lagi? I've got no idea. Nah, cara saya ambil pun bukannya saya nampak teman-teman ya, tarik sahaja. Okay guys, saya akan menyusun initial ini dan kemudiannya kamu mungkin ya boleh melihatnya dengan lebih baik lagi. Baiklah teman-teman, initialnya sudah tersusun. Ada letter A, V, Y, I. Sekali lagi, A, V, Y, I, N, R, H, X, G, T, K, U, Z, S, O, B, E, J. Okay guys? Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan yang bertemakan, tahukah kamu ada yang hatinya terfokus banget sama kamu. Teman-teman, apapun yang terjadi, tetap bersemangat dan jangan lupa ya guys untuk menebarkan kebaikan and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.